Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Dwi Cayani Pautina dengan NIM 1514221440 dari jurusan PGSD kelas 1F di Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan materi teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Saya akan menjelaskan apa saja teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas, bagaimana pemeliharaan dan peningkatan perilaku disiplin anak, bagaimana penerapan hukuman dan hadiah. Baik, langsung saja ke materinya. Teknik-teknik dalam pembinaan dan penerapan disiplin kelas yaitu ada teknik external control, teknik internal control, dan teknik cooperative control. Teknik external control merupakan suatu teknik yang mana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Peserta didik di dalam kelas senantiasa terus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa dalam kegiatan-kegiatan destruktif dan tidak produktif. Teknik internal control merupakan kebalikan dari teknik external control. Dalam teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib daripada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri atau self-discipline. Yang ketiga yaitu ada teknik cooperative control. Dalam teknik ini, antara guru sebagai manajer kelas dengan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin di dalam kelas. Guru dan peserta didik lazimnya membuat semacam kontrak perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati bersama. Sanksi-sanksi atas indisipliner atau ketidakdisiplinan juga dibuat serta ditaati bersama. Kontrak perjanjian ini sangatlah penting karena dengan cara demikian guru dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Kerjasama tersebut akan membuat peserta didik merasa dihargai. Pemeliharaan dan peningkatan disiplin peserta didik. Sebagaimana dikutip oleh Wiyani, ada 10 langkah yang dapat ditempuh oleh guru sebagai manajer kelas dalam memelihara dan meningkatkan disiplin peserta didik sebagai berikut. Yang pertama, abaikan si pelanggar. Peserta didik seringkali berperilaku buruk untuk mendapatkan perhatian dari guru atau bahkan menguji reaksi guru. Yang kedua, kirimkan pesan-pesan nonverbal. Pesan-pesan nonverbal dapat diistilahkan dengan bahasa tubuh. Guru dapat menggunakan kontak mata, melakukan perubahan-perubahan dalam suara dan gerak tubuh ketika peserta didik berperilaku yang tidak diperbolehkan atau melanggar aturan guru. Yang ketiga yaitu memberikan kartu perilaku. Guru dapat membuat kartu perilaku yang berwarna-warni yang berisi pesan guru kepada peserta didik yang tidak disiplin atau berperilaku buruk. Yang keempat yaitu ajak berbicara cepat. Jika kartu perilaku gagal digunakan oleh guru dalam mengatasi ketidakdisiplinan peserta didik di dalam kelas, guru dapat mengajaknya keluar kelas. Setelah itu, guru menanyakan alasan mengapa ia berbuat demikian. Jika alasannya masuk akal, guru secepatnya memberikan solusi untuk menanganinya. Yang kelima yaitu ambil waktu istirahat. Jika terdapat peserta didik yang tidak disiplin di dalam kelas dan guru sudah mencoba untuk mendisiplinkannya, tetapi perilakunya tidak berubah, guru dapat pergi sejenak menjauhi semua peserta didik. Yang keenam yaitu telepon orang tua si pelaku. Jika suatu saat guru menemukan peserta didik yang indisipliner, meskipun guru sudah berusaha untuk memperbaikinya, guru dapat menelpon orang tuanya untuk memberitahukan perilaku anaknya di dalam kelas dan meminta kepada orang tua untuk memperingatkan anaknya agar tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketujuh yaitu tanda tangani kontrak. Seperti kartu perilaku yang berfungsi sebagai pengingat visual bagi peserta didik yang mudah lupa terhadap perintah verbal atau lisan, kontrak ini dapat digunakan sebagai pengingat tertulis yang efektif bagi peserta didik yang telah berjanji untuk bekerja sama dan menegakkan tata tertib kelas. Yang ke-8 yaitu meminta penguatan-penguatan. Penguatan ini dilakukan apabila solusi-solusi di atas tidak bisa memberikan efek jera kepada peserta didik yang tidak disiplin. Guru dapat bekerja sama dengan guru konseling, kepala sekolah, dan orang tua dalam memecahkan masalah peserta didik. Yang ke-9 yaitu meminta perpindahan. Peserta didik yang indisipliner dapat dipindahkan ke kelas lain. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu pindahkan pelaku. Guru harus memindahkan si peserta didik dari kelas secara tidak resmi agar peserta didik yang lain tidak terganggu bahkan terpengaruh oleh sifat si pelaku.
Pengertian hukuman dan hadiah. Amir Dayan Indrakusuma mengartikan hukuman sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada peserta didik secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan efek jerah. Tujuannya agar peserta didik menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya. Berlawanan dengan hukuman, hadiah merupakan kenang-kenangan penghargaan atau penghormatan. Hadiah juga dapat berarti ganjaran yang diartikan sebagai upaya memberikan sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi baik dalam belajar maupun berperilaku. Pemberian hadiah ini bertujuan agar peserta didik dapat mempertahankan prestasinya atau mempertahankan perilaku baiknya tersebut. Macam-macam hukuman dan hadiah. Beberapa macam hukuman yang umumnya diberikan oleh guru kepada peserta didik sebagai berikut. Yang pertama ada menatap tajam peserta didik. Yang kedua menegur peserta didik. Yang ketiga menghilangkan privilege. Yang keempat penahanan di kelas. Guru dapat menghukum peserta didiknya yang melanggar. Yang kelima, hukuman badan seperti menjewer, mencubit, dan sebagainya. Yang keenam, memberikan skor pelanggaran. Dan yang terakhir yaitu hukuman denda. Baik, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan pengucapan dan kurangnya materi dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.